Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita di akhir pekan ini, mari bersama-sama kita bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama saat ini kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan adalah dari Engkau. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas pimpinanmu, atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dari Tuhan untuk memahami akan sabda-Mu serta dimampukan melakukannya dalam setiap hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian dari hari ini dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dan dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Sedemikian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Dengan topik renungan harian kita pada hari ini, doa memohon hikmat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau seseorang boleh meminta, manakah yang akan ia minta? Sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri atau menyenangkan orang lain? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hal itu diperhadapkan kepada kita, manakah yang akan kita pilih? Meminta untuk yang menyenangkan diri kita atau untuk menyenangkan orang lain? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam kehidupan masa sekarang ini yang sangat individualisme ya, orang lebih mementingkan diri sendiri sehingga secara umum akan meminta apa yang menyenangkan kehidupannya, menyenangkan dirinya sendiri. Tapi sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika dia meminta kepada Tuhan di dalam doanya. Tuhan memilih dia menjadi raja, pemimpin bagi umat Israel. Apa yang Salomo minta dalam doanya kepada Tuhan bukanlah untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia dapat memimpin
umat yang Tuhan percayakan untuk dipimpin oleh Raja Salomo. Karena itu apa yang dia minta? Salomo memohonkan hikmat dari Tuhan. Ya, hikmat dalam hal ini dipahami sebagai kebijaksanaan, kearifan, kepandaian, ataupun kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Salomo sangat membutuhkan itu di dalam memimpin umat Israel pada masa itu. Saudara-saudari, Salomo tidak meminta kekuatan dari Tuhan. Dia tidak meminta kuasa dalam doanya kepada Tuhan. Dia tidak mengutamakan harta dalam memohonkan kepada Tuhan melalui doanya. Tetapi dia mengutamakan hikmat untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat dalam memutuskan perkara-perkara yang datang ketika dia memimpin umat Israel. Di tengah-tengah masa mudanya dia menyadari bahwa yang dia butuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Karena itulah yang dia mohonkan kepada Tuhan. Ketika Salomo memohonkan hikmat, Tuhan memberikannya kepada Salomo lebih dari apa yang dia harapkan dari Tuhan. Bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, tetapi kekuasaan, harta kekayaan, nama baik juga Tuhan limpahkan bagi Salomo. Sehingga dia dapat memimpin bangsanya dalam kehidupannya setiap hari dengan baik. Meskipun Tuhan memberikan hikmat itu, tetapi Salomo adalah manusia juga yang penuh dengan kelemahan, yang akhirnya juga membawa dia jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk melayaninya, kita juga sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam melayani Tuhan. Sehingga ketika kita melayani, yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, bukan untuk menyombongkan diri kita sendiri, tetapi kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan hikmat bagi kita, ya, di dalam mengerjakan setiap pelayanan kita. Karena itu saudaraku, mari setiap hari mohonkan hikmat dari Tuhan untuk kehidupan kita, sehingga ketika kita bekerja, kita mengerjakan pekerjaan kita dengan penuh hikmat Tuhan. Ketika kita melayani dengan penuh hikmat Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita menjalankan persekutuan hidup di tengah keluarga kita dengan penuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga pelayanan kita, hidup kita, keluarga kita dapat menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh dan mohonkan hikmat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari pujian kita. Dari pujian kita yang kita naikkan, Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan melalui doa kita. Mohonkan hikmat dari Tuhan. Dan ingat bahwa Dia hanya sejauh doa. Mari menaikkan pujian kita, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru
Ya Tuhan, berilah kami hikmat untuk dapat menjalani kehidupan kami setiap hari dengan baik. Hikmat Tuhan dalam kami melakukan pelayanan kami, pekerjaan kami, dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah persekutuan rumah tangga kami, hidup bersama dengan orang lain, sehingga dengan hikmat Tuhan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuntunlah kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dapat kami lakukan, mana yang tidak boleh kami lakukan. Dan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami imani Tuhan menganugerahkan hikmat itu bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menjalani kehidupan kami di akhir pekan ini. Kami percaya Tuhan menolong dan menuntun setiap kami. Jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, tetap dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dalam tuntunan Tuhan. Yang kami kasih Bapak Ita Ginting, Tuhan berikan pemulihan kesehatan sempurna, dia yang masih dirawat di rumah sakit Hermina. Tuhan, Engkau juga berikan pemulihan kesehatan sempurna bagi adik kami Lia, bagi yang kami kasih Bapak Melin, semua saudara-saudari kami dimanapun berada, mungkin juga orang tua kami, keluarga kami, Tuhan, atau diri kami sendiri, pulihkanlah, berikanlah kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di akhir pekan ini. Kami percaya Tuhan menuntun dan menolong kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap berjalan di jalannya Tuhan dan mohonkan hikmat dari Tuhan sehingga kita dimampukan membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang boleh kita lakukan. Dan ketika kita beraktivitas dan harus keluar dari rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.